Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Ini saya sudah beberapa hari ya tidak upload video. Jadi kali ini alhamdulillah saya dapat menyapa lagi teman-teman lewat video ini. Oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dilancarkan usahanya, kemudian dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke, untuk di video ini saya tidak tutorial bikin donat. Untuk kali ini saya dapat orderan donat topping yang cantik-cantik seperti ini ya teman-teman. Oke, ikutin terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman. Semoga ini dapat menginspirasi ataupun dapat memotivasi teman-teman. Nah, ini saya goreng donatnya ya. Ini malam-malam saya buat donat pesanan jam 9 lewat hampir setengah 10. Saya buat donat dan ini tidak saya degasing ya teman-teman karena memang terburu-buru waktu. Karena donat ini untuk dibawa pagi-pagi banget teman-teman. Jadi sekitar jam 6 pagi gitu ya. Jadi saya malam-malam itu langsung buat donatnya ya teman-teman. Nah, karena supaya saya bisa istirahat, jadi saya bikin donat ini tidak saya degasing ya teman-teman. Jadi selesai saya bulatkan, langsung saya lubangi seperti ini ya. Makanya tidak heran kalau misalkan donat-donat ini bagian pinggir-pinggirnya tuh banyak gelembung. Nah, seperti ini bisa lihat ya, itu bagian pinggirnya ada gelembung besar banget ya teman-teman. Dan ini memang kalau tidak didegasing ya teman-teman, rentan banyak gelembung udara ya. Dan ini tuh bisa lihat minyaknya blutuk-blutuk seperti ini ya teman-teman, karena ini ada gelembung udara yang pecah ya. Tapi is okay sih, ini tidak masalah ya, karena kita memang terburu-buru waktu. Jadi yang penting donatnya tuh enak, empuk, lembut ya teman-teman. Jadi menyesuaikan keadaan aja gitu ya. Kalau misalkan didegasing 2 kali itu memang hasil donatnya lebih bagus, lebih cantik, lebih kokoh, tidak banyak gelembung, mulus gitu ya teman-teman. Tapi memang untuk waktunya agak lama gitu ya. Nah, makanya itu karena saya juga ingin istirahat ya. Jadi ya saya buatnya itu langsung gitu ya teman-teman, tidak saya degasing dulu ya. Jadi langsung proofing gitu ya teman-teman, selesai dibulatkan itu langsung dibentuk ya, kemudian langsung di proofing. Makanya ini tuh masih banyak gelembung-gelembungnya ya teman-teman, bagian pinggir-pinggirnya ya. Tapi untuk donatnya ini lumayan besar ya, dengan berat timbangan 25 gram ya teman-teman. Nah, oke, untuk selanjutnya ini saya siapkan coklat blok ya, atau coklat DCC. Ini saya akan iris-iris tipis ya. Kita potong dulu supaya lebih mudah ya untuk memotong-motongnya atau mengiris-ngirisnya gitu ya. Nah, ini diiris-iris tipis aja seperti ini ya teman-teman, tidak perlu dengan bentuk yang sama. Jadi ini asal aja gitu ya, yang penting tidak terlalu tebal ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya siapkan juga buah ceri. Ini saya beli di toko bahan kue. Ini mahal ya teman-teman, satunya tuh 2000-an, cerinya yang ada tangkainya ya. Nah, kemudian untuk bahan olesannya ini saya pakai glaze Collins yang rasa coklat ya. Diaduk dulu ya sebelum kita gunakan supaya tidak ada gumpalan-gumpalan ya. Nah, oke, langsung aja kita akan oles. Ini tidak saya celup karena glaze-nya itu udah agak kental gitu ya. Jadi saya oles-oles menggunakan sendok seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya ini kita hias dengan coklat blok yang tadi sudah kita potong-potong tipis atau sudah kita iris-iris tipis ya. Nah, ini susun aja seperti ini, random aja ya, tidak perlu beraturan. Jadi asal nempel aja ya. Oke, nah kira-kira seperti ini. Kemudian ini saya tambahkan juga glaze coklatnya untuk perekatnya ya. Tapi ini opsional ya. Kemudian ceri yang tadi kita potong bagi 2, kemudian ditempel ke atas coklatnya ya. Nah, untuk motif selanjutnya ini masih menggunakan coklat blok ya. Tapi ini saya pakai separuhnya ya.
Nah untuk sisanya ini saya tambahkan sprinkle trimit ya teman-teman, yang mutiara. Jadi saya pakai dua macam mutiara ya, yang satu besar, yang satunya kecil-kecil. Kita tabur aja random gitu ya teman-teman. Nah hasilnya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini tambah cantik ya tampilannya. Cantik sih kalau menurut saya teman-teman. Nah untuk varian yang lainnya ini saya pakai gunakan sprinkle trimit juga nih ya. Bentuknya seperti meses warna-warni. Bedanya di sini panjang-panjang ya teman-teman. Nah seperti ini. Untuk sprinkle trimit ini banyak macamnya ya teman-teman. Ada yang model bintang, untuk yang mutiara juga banyak warna ya. Nah selanjutnya ini saya pakai keju. Ini akan saya parut memanjang ya, gunakan parutan yang seperti ini ya teman-teman, supaya hasilnya tuh bisa panjang. Kalau misalkan mau hasil kejunya itu lebih panjang lagi, jadi kejunya aja yang dipotong memanjang gitu ya teman-teman, kalau belinya misalkan kiloan ya. Nah hasilnya seperti ini. Nah selanjutnya ini saya akan tabur aja di atas donat yang sudah dipoles dengan glaze coklat. Jadi disusun seperti ini ya. Opsional sih ya teman-teman, mau diparut memanjang boleh, mau diparut biasa juga boleh ya. Nah kemudian ini saya pakai perkat menggunakan glaze coklat juga ya, seperti ini, untuk nempelin ininya ya, cherry yang sudah dipotong dua tadi ya. Nah jadi hasilnya seperti ini. Oke, ini dia hasilnya. Gimana teman-teman, apakah sudah cukup cantik? Kalau menurut saya sih cantik ya teman-teman, karena saya yang buat ya. Ya mungkin teman-teman bisa ada kreatif lain atau misalkan ide-ide yang lain ya teman-teman, bisa disalurkan gitu ya. Kalau memang hobi membuat donat, bisa untuk ide-ide jualan seperti ini ya. Nah ini bisa kita jual di harga premium ya teman-teman, disesuaikan aja tapi ya. Dan ini saya jual di harga 65.000 ya teman-teman. Jadi menyesuaikan di tempat masing-masing ya, sesuaikan juga dengan bahan yang kita keluarkan ya teman-teman. Ini pesanannya itu 3 lusin. Jadi saya buat topping-toppingnya tuh seperti ini ya teman-teman. Nah ini juga bisa dijadikan untuk donat ulang tahun, atau juga donat untuk hantaran lamaran atau pernikahan ya teman-teman, atau juga untuk acara-acara lainnya ya teman-teman. Dan ini cocok banget. Nah ini setelah saya masukkan ke dalam box, ini mintanya dibuatkan di dus yang kecil ya. Jadi satu lusin itu dibuat 2 dus donat yang mini ya, yang ukuran saya gunakan itu 19,5 kali 13 cm ya. Nah kalau misalkan teman-teman mau buat perkatnya itu pakai krim ini ya, apa namanya, buttercream, itu boleh juga ya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan glaze coklat juga ya untuk perekat cherry-nya ya, dan itu bebas ya teman-teman. Nah cherry-nya ya sebelum ditempelin ke donat, sebaiknya itu dikeringkan dulu ya dengan tisu supaya tidak belepetan warnanya ya teman-teman. Jadi tidak nempel ke, apalagi ke keju ya, jadi tidak nempel gitu, jadi merah-merah gitu ya teman-teman. Nah untuk yang satu ini jadi dibuat satu lusin, tapi ini semua macam ya atau varian ya. Nah ini untuk yang lainnya ya teman-teman, karena ini semuanya tuh 3 lusin. Dan untuk satu resep ini saya mendapatkan hasil donatnya itu 39 biji ya teman-teman. Nah untuk jumlah hasil donat yang kita buat itu tergantung dari kelembapannya tepung ya teman-teman. Kalau misalkan airnya jumlahnya itu bisa banyak, jadi hasilnya pun bisa lebih banyak ya. Kalau teman-teman punya ide kreatif yang lainnya, silahkan ditambahkan ya teman-teman.
Nah, ini cocok banget ya untuk acara ulang tahun, donat ulang tahun gitu ya, atau untuk hantaran lamaran pernikahan. Ini cocok banget ya teman-teman. Ini tidak saya jual sehari-hari ya teman-teman, ini hanya untuk pesanan saja ya teman-teman. Tapi rencananya sih akan saya buat menu di GoFood ya untuk varian seperti ini ya teman-teman, supaya tambah aja gitu ya variannya. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan sebelum pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang menonton sampai selesai. Dan jangan lupa ya, untuk yang teman-teman belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.